it strong. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi. Mengawali pembelajaran kali ini, yuk kita baca bersama-sama sebuah teks deskripsi berikut ini dengan judul Kantin Sekolahku. Kantin sekolahku. Kantin sekolahku merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolah memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah, di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di semua kantin. Nah, itu tadi satu buah contoh teks deskripsi dengan judul Kantin Sekolah. Sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita kembali mengingat apa itu teks deskripsi. Adakah di antara kalian yang masih mengingatnya? Tentu, semua masih ingat ya. Nah, ayo kita sebutkan secara bersama-sama. Apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi? Iya, teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan jelas dan terperinci. Inti dari teks deskripsi adalah penggambaran tentang suatu keadaan, tentang suatu objek, yang mana objek tersebut digambarkan secara rinci sejelas-jelasnya dengan tujuan supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah seakan-akan melihat sendiri tentang objek yang digambarkan. Teks deskripsi biasanya menggunakan beberapa objek, di antaranya tentang alam,
lalu hewan atau tumbuhan, ciri sifat karakter seseorang. Alam misalnya mendeskripsikan Gunung Merapi, mendeskripsikan Danau Rawapening, mendeskripsikan hutan bakau. Sedangkan hewan misalnya mendeskripsikan kucing, mendeskripsikan harimau. Lalu buah contohnya mendeskripsikan buah durian. Ciri sifat karakter seseorang misalnya tentang pekerja keras, tentang pekerja sosial, tentang profesional muda. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa objek yang biasanya menjadi topik untuk dideskripsikan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar bagaimana menentukan isi teks deskripsi. Karena teks deskripsi merupakan penggambaran tentang suatu objek, pasti melalui teks deskripsi tersebut penulis mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu objek kepada pembacanya, dengan harapan pembaca seolah-olah mengerti, memahami, melihat, atau bahkan merasakan sendiri sebagaimana apa yang dialami, dirasakan, atau dilihat oleh penulis. Pada pembelajaran lalu, kalian telah mencoba mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan kembali menjelaskan isi teks deskripsi. Untuk bisa menjelaskan, tentu kalian terlebih dahulu harus bisa merinci isi dari teks deskripsi tersebut. Nah, bagaimanakah cara untuk menemukan isi teks deskripsi tersebut? Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah menggunakan pemetaan isi. Sebagai contoh, dalam teks deskripsi dengan judul kantin sekolahku, teks deskripsi tersebut terdiri dari 3 paragraf, di mana paragraf pertama, kalau kita cari butir pokoknya, adalah melayani kebutuhan konsumsi siswa. Sedangkan pada paragraf kedua itu berbicara tentang lokasi kantin sekolah. Selanjutnya paragraf ketiga berbicara tentang keadaan kantin sekolah yang bersih dan tertata rapi. Bapak ulang. Bacaan dengan judul kantin sekolah terdiri dari 3 paragraf, yang masing-masing paragrafnya mempunyai inti. Paragraf pertama melayani kebutuhan konsumsi sekolah. Paragraf kedua bercerita tentang lokasi kantin. Paragraf ketiga keadaan kantin yang bersih dan tertata rapi. Kemudian pada tiap-tiap paragraf ini diberikan perincian lebih lanjut. Paragraf pertama misalnya dikatakan kantin tak pernah sepi saat istirahat. Kemudian paragraf kedua diperjelas lagi terkait dengan lokasi. Di situ dinyatakan lokasi terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Kemudian
nama-nama kantin menggunakan nama bunga. Dan paragraf ketiga yang menyatakan bahwa kondisi kantin bersih dan tertata rapi diperjelas dengan menyebutkan bahwa makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas. Nah, ini adalah butir-butir pokok dari teks deskripsi dengan judul Kantin Sekolahku. Dari situ kita bisa melihat dalam teks tersebut terdiri dari 3 buah paragraf. Masing-masing paragraf memiliki satu gagasan pokok yang mana tertuang dalam kalimat utama. Kemudian untuk tiap-tiap paragraf diberikan penjelasan. Ada yang memuat satu kalimat penjelas, ada yang memuat 2 kalimat penjelas. Tadi Bapak singgung tentang pemetaan isi. Lalu bagaimanakah cara membuat pemetaan isi? Pemetaan isi dapat kita lakukan dengan menentukan kalimat rincian. Apa itu kalimat rincian? Kalimat rincian merupakan kalimat yang berisi informasi atau rincian detail yang menjelaskan kalimat utama. Tadi Bapak sudah katakan bahwa dalam setiap paragraf itu memiliki satu kesatuan ide gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu tertuang dalam apa yang dinamakan kalimat utama. Kemudian kalimat utama ini diterangkan secara lebih rinci oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, kalimat-kalimat yang menerangkan kalimat utama ini disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat rincian. Dengan demikian, kalimat rincian itu bersifat khusus dan merupakan detail dari kalimat utama. Kalimat rincian merupakan kalimat pendukung kalimat utama. Kalimat rincian tidak berdiri sendiri, saling berhubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dan kalimat rincian itu berfungsi untuk menjelaskan topik. Berikut ini contoh kalimat rincian. Ruang sekolah kami terletak di tepi jalan raya. Suara bising akibat deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Kami, khususnya yang duduk di bangku kelas 7, tidak bisa memusatkan perhatian pada materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Maklum, kami belum terbiasa belajar di kelas di tengah suara bising yang memekakkan telinga. Kalimat pertama disebut kalimat utama atau gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat rincian atau kalimat penjelas. Nah, anak-anak, kalian telah secara singkat memahami perihal bagaimana menemukan isi pokok dalam teks deskripsi. Ini sebatas paparan yang harapan Bapak bisa membantu kalian untuk mempermudah
pemahaman tentang teks deskripsi. Namun begitu, Bapak sarankan kalian tetap untuk memperdalam wawasan kalian dengan membaca dari buku paket kalian. Selanjutnya, untuk berlatih menemukan butir-butir pokok teks deskripsi, silahkan kalian perhatikan teks berikut ini. Tempat terkenal dari Lego. Di Skotlandia, Inggris, ada pameran unik dari Lego. Kepingan-kepingan mainan itu dibentuk menjadi peristiwa, pemandangan, dan tempat terkenal di dunia. Contohnya, stadion tempat digelarnya Olimpiade London, balap sepeda Tour de France, dan juga Big Ben di kota London. Bahkan ada pula susunan Lego yang menceritakan pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Ada 72 model mainan dari Lego yang dipamerkan di Paisley, Skotlandia. Mainan itu dibuat oleh seniman dari Edinburgh, yaitu Warren Ellsworth. Ia membuatnya untuk digunakan dalam pekerjaan di bidang IT. Warren memerlukan waktu selama 2 tahun untuk membuat 72 model mainan itu. Semua model mainan yang dibuat Warren dibuat dari kepingan Lego bentuk segi 4 yang biasa. Ia menyatukannya tanpa menggunakan lem. Warren juga pernah harus melakukan kunjungan dahulu ke tempat benda yang akan dibuatnya dari Lego. Contohnya, saat ia membuat menara di stasiun St. Pancras. Semua model yang dibuat oleh Warren dibukukan dengan judul Brick City. Buku itu menggambarkan bagaimana struktur bangunan yang dibuatnya. Setelah kalian bersama-sama membaca teks bacaan tadi, sekarang coba kalian jawab 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan butir-butir pokok informasi tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. Yang kedua, buatlah pemetaan isi teks deskripsi tersebut berdasarkan butir-butir pokok tiap-tiap paragraf teks tersebut. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah menemukan butir-butir pokok informasi untuk tiap-tiap paragraf terlebih dahulu, baru kemudian berdasarkan butir-butir pokok itu, silahkan kalian buat pemetaan isi. Bagaimana membuat pemetaan isinya? Kalian boleh mengikuti contoh pada pembahasan sebelumnya. Silahkan kalian kerjakan menggunakan Google Form yang ada di GC. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.